Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan mereview saham ya. Kita akan coba mereview saham HM Sampoerna. Nah, kenapa kok saya milih saham ini untuk direview? Karena kemarin itu HM Sampoerna, HMSP ini sudah naik sekitar 6,85%, hampir 7%-an dalam satu hari. Dan itu nggak lain nggak bukan karena ada berita bahwa cukai rokok rencana tidak jadi dinaikkan, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin sudah pegang saham rokok atau tertarik untuk beli saham rokok, pantengin terus video ini dari awal sampai akhir. Karena di sini saya akan berbicara tentang faktor eksternalnya, faktor internalnya, kemudian harga wajarnya kira-kira berapa, dan strateginya seperti apa. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah faktor eksternalnya. Jadi cukai rokok ini ya memang faktor eksternal ya. Dan kita akan coba cari tahu seberapa besar sih pengaruh dari faktor cukai rokok ini terhadap pergerakan harga saham HMSP. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama, saya ingin tunjukkan teman-teman semua datanya bahwa memang sebenarnya tiap tahun cukai rokok naik 10%-an itu adalah hal yang biasa. Ya, dan tahun 2019 itu cukai rokok nggak naik, dan tahun 2020 dinaikkan hampir 2 kali lipat ke 23%-an karena dirapel ya, ditumpuk gitu. Nah, kemudian kita akan coba cari tahu apakah memang sesignifikan itu pengaruhnya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada gap yang cukup besar, luar biasa banget ya. Gap yang cukup besar ini terjadi karena apa? Untuk teman-teman ketahui, ini terjadi persis ketika berita tentang cukai rokok di bulan Januari 2020 itu mulai dinaikkan menjadi 23% naiknya, itu diumumkan ya. Nih, September. Ya. Pengaruhnya langsung buat gap seperti ini. Nah, kalau kita lihat lebih ke belakang, kita juga bisa ketahui hal yang sama juga terjadi. Ya, ini ada di November sampai ke Januari itu kenaikan harga HMSP itu naik sekitar hampir 25%-an. Dan ini nggak lain nggak bukan karena pada saat itu diumumkan bahwa cukai rokok nggak jadi naik. Ini ya teman-teman lihat ya di 2 November, dan itu efeknya langsung naik 25%. Dan yang terakhir yang ingin saya tunjukkan teman-teman semua, dari bulan Oktober di sini, ini ya, ini biasanya kan bergeraknya di sini-sini aja, tapi dari Oktober sampai Januari itu kira-kira naik sekitar hampir 50%-an. Ini karena apa? Karena pada saat itu cukai rokok naiknya nggak terlalu signifikan. Ini ya teman-teman lihat ya, Oktober 2017 rilis beritanya. Dan yang terpenting juga, SKT itu memang nggak dinaikkan, 0% ya. Ini untuk SKT-nya, dan itu mirip dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini itu yang rencananya nggak jadi dinaikkan itu adalah SKT. Ini ya. Dan ini pengaruhnya harusnya juga bisa cukup signifikan. Kenapa? Karena kita sudah lihat ya dari tahun-tahun sebelumnya bahwa kesimpulan kita saat ini, cukai rokok itu pengaruhnya sangat besar terhadap pergerakan harga HMSP. Jadi ini harusnya ini jadi trigger yang positif ya, bisa menaikkan pergerakan harga HMSP paling nggak sampai ke level ini kalau memang itu beneran terjadi. Nah, tapi teman-teman, kita juga harus waspada bahwa sebenarnya itu belum diputuskan. Sampai saat ini masih digantung. Jadi bisa saja rencana itu nggak jadi, bisa saja teman-teman. Seperti itu, dari faktor eksternal seperti itu ya. Nah, kita akan coba bahas dari segi internalnya sekarang, dari fundamental perusahaannya sendiri. Nah, kita bisa lihat dari laporan keuangan HMSP ya, yang kuartal ketiga kemarin, kita bisa ketahui penjualan bersihnya masih merosot ya. Dari 77 ke 67 dibandingkan year on year. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, yang memang masih terdampak itu adalah sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin. Nah, ini untuk Sampoerna ML16, ini untuk Marlboro itu ada di sini. Tapi untuk sigaret kretek tangan masih aman, yang justru malah meningkat. Kenapa? Karena memang produk Sampoerna, terutama di kretek mesin dan sigaret putih mesin, ini harganya memang cukup mahal. Dan daya beli kita sekarang belum mengakomodir itu, sehingga ya banyak pembeli yang beralih ke rokok yang lebih murah. Salah satunya adalah sigaret kretek tangan milik Sampoerna juga kalau yang suka Jisapsu. Tapi ada opsi lain ya, pesaing dari Sampoerna itu juga banyak. Salah satunya adalah GGRM. Ini adalah GGRM, laporan keuangan GGRM ya teman-teman ya, di kuartal ketiga. Dan kita juga bisa melihat GGRM kalau di lokal sigaret kretek mesinnya masih naik teman-teman penjualannya, dan hampir semuanya juga masih naik. Artinya apa? Terjadi shifting
pergeseran dari konsumer HM Sampurna mungkin ke GGRM karena GGRM lebih murah. Seperti itu ya. Jadi dari segi faktor internalnya sebenarnya penjualan HMSP atau kinerja HMSP ini masih belum terlalu bangkit, teman-teman ya. Belum bisa dibilang bangkit lah. Seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya, lalu seperti apa kira-kira harga wajarnya melihat faktor internal yang seperti ini? Melihat dari prospek HMSP yang masih lesu gitu ya. Dan jadi saya buat perhitungan teman-teman ya. Per kuartal ketiga kemarin ya, kita bisa lihat di sini, ini adalah perhitungan saya. Nah, sebagai tambahan informasi sebelum saya masuk ke perhitungannya, saya ingin kasih tahu teman-teman semua, saya itu punya saham HM Sampurna dari 2400-an. Dan saya juga sudah mulai masuk mencicil bertahap ke daerah 1900, 1700 dan 1400 kemarin saya masuk lagi. Nah, ketika kuartal ketiga itu keluar, market price-nya ada di 1400 dan ketika saya hitung, fair value-nya ada di 1700. Gitu ya, fair value-nya 1700. Jadi cukup pendek ya, sekarang sudah relatif tercapai. Dan ini kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, kalau di kuartal kedua saya juga melakukan perhitungan. Jadi di kuartal kedua perhitungan saya itu harga wajarnya ada di 1900. Dan pada saat itu harganya 1600. Jadi saya putuskan beli pada saat itu karena masih di bawahnya. Saya beli di 1700. Di kuartal ketiga ini juga saya beli lagi karena masih di bawah harga wajarnya. Jadi saya masih beli lagi. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya ada di sini teman-teman ya. Kita lihat di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, September itu masih turun dibandingkan September tahun sebelumnya. Juni masih turun. Nah, pertanyaannya, untuk dua harga wajar saham yang saya sebutkan tadi, itu posisinya ketika performa HMSP turun. Jadi turun pertama di kuartal kedua, harga wajarnya jadi 1900. Turun lagi di kuartal ketiga, harga wajarnya jadi 1700. Saya buat. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya normal, berapa harga wajarnya? Apakah kalau misalnya HMSP sudah kembali lagi performanya seperti dulu, seperti ini, selalu meningkat tiap tahun ini, berapa kira-kira harga wajarnya? Menurut saya kurang lebih sekitar 2500-an. Itu minimal kalau HMSP kembali normal. Dan itu juga bisa kita naikkan sampai targetnya, sampai nutup gap ini 2800. Itu kalau dalam kondisi wajar. Seperti itu ya. Nah, kalau kondisi belum bangkit seperti ini, ya kita mungkin bisa berekspektasi ya mungkin sampai ke 1900-an ini mungkin akan ada resisten lagi. Dan kalau memang difikskan cukai rokok nggak jadi naik, mungkin pergerakannya akan di area ini. Gitu teman-teman ya. Jadi harga Sampurna saat ini ya relatif lebih masih murah ya kalau kita ngomong prospek jangka panjangnya. Seperti itu. Jadi strateginya seperti apa untuk teman-teman semua? Gini teman-teman, strateginya simpel. Bagi teman-teman semua yang masih percaya HM Sampurna performanya akan kembali normal, teman-teman bisa targetkan sampai ke 2500-2800-an. Ya selama masih di bawah itu ya masih bisa dibeli. Nggak masalah, beli sekarang juga masih murah. Seperti itu. Nah, tapi kalau mindset teman-teman semua atau time frame teman-teman semua lebih pendek, misalnya untuk beberapa bulan aja atau beberapa tahun, yang mungkin target idealnya itu masih di sini aja, di sekitar sini-sini aja. Jadi sekarang ya memang masih murah, masih bisa dibeli. Itu untuk yang kedua ya, time frame yang lebih pendek, medium term lah. Nah, yang untuk short term seperti apa? Nah, ini teman-teman. Untuk short term kita juga sudah melihat ya bahwa memang di kuartal ketiga performa MSP belum balik. Jadi sulit ngomong kalau MSP bisa lewat 2000 kalau memang performanya nggak membaik. Gitu teman-teman. Jadi untuk short term saya rasa ya sudah mulai terbatas lah, mungkin 1900-2000 itu akan ketemu resisten berikutnya. Nah, teman-teman mau beli atau enggak sesuaikan dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Apakah masih mau beli dekat-dekat sini ya bisa dihitung kan probability-nya naiknya tinggal berapa persen, turunnya nanti kira-kira berapa persen lagi, seperti itu teman-teman ya. Dan ini juga kenapa saya bilang seperti itu? Karena juga saya sesuaikan untuk shorter. Itu kita bisa melihat IHSG saat ini tuh memang benar-benar sudah risikonya sudah cukup tinggi ya. Ini gap yang ini juga sudah ditutup. Gap di 5.900 sudah ditutup dan memang harusnya ya sulit ya kalau misalnya kita bilang harga saham itu akan naik terus gitu, sulit. Pasti akan ada momentum koreksinya. Nah, kalau untuk short term ya kalau saya rasa ya posisi sekarang rawan banget koreksi. Mending nanti tunggu ada gelombang koreksi masuk dan kita
aim ke medium term ya, ke sekitar 2.300-an, itu masih bisa strateginya seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, kalau saya sendiri, saya adalah yang memang sangat concern ya dengan HMSP, karena HMSP ini salah satu portofolio saya, dan target saya untuk HMSP itu adalah long term. Saya masih percaya rokok itu di masa depan masih akan survive. Jadi target saya di 2.500-2.800-an, masih agak cukup jauh ya. Karena pada nyatanya rokok itu meskipun ditekan seperti apa ya, tapi tetap aja marketnya itu selalu ada, karena ini elastis marketnya itu. Jadi target saya di sekitar sini, yang kebetulan saya juga perokok. Tapi saya juga tidak menyangkal teman-teman ya, kalau misalnya prospek untuk kedepannya rokok itu bakal banyak tantangan dari segi regulasinya. Nah, itu semua informasi yang saya pahami, teman-teman bisa olah sendiri. Kira-kira untuk pengambilan keputusan seperti apa, saya kembalikan sama teman-teman semua, seperti itu ya. Oke, episode kali ini itu aja, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.